Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana barik lana fi hadha asy-syahril karim waj'alna fihi ya Rabbana minal a'idina wal faizina. A'inna ya Rabbana ala al-qiyami ala siyami wal qiyami. Ukhsurna yawmal qiyamati ya Rabbana ma'a zumratis sha'imina wa ma'a habibika sayyidil mursalin. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Ramadan dan semoga benar-benar ini adalah bulan keberuntungan untuk kita, sebab Ramadan memang bulan mulia, bulan membawa keberuntungan, tapi tidak semuanya beruntung. Yang beruntung di bulan Ramadan adalah hanya manusia pilihan Allah. Manusia pilihan Allah. Dan terlihat keberuntungan itu adalah dari sikap mereka di saat menghadapi dan menyambut bulan Ramadan. Jika dia adalah orang yang beruntung di bulan Ramadan, maka akan terlihat semangat, kemudian perilaku zahirnya, pikirannya, hatinya mengarah kepada pemuliaan kepada bulan suci Ramadan. Sehingga terlihatlah seorang hamba yang di bulan Ramadan dia berpuasa, malam harinya dia menjalankan sholat tarawih, siang dalam langkah-langkahnya diiringi dengan berzikir, di saat bekerja memilih rezeki yang halal, bersih, dan seterusnya. Inilah hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang Ramadan adalah untuk hamba-hamba pilihan. Ramadan, Al-Quran, semuanya ini adalah hanya berguna dan akan menjadi hidayah bagi orang-orang yang punya ketakwaan, punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita sekarang ini, kita semuanya mengoreksi diri kita sendiri. Benarkah kita ahli iman yang sesungguhnya? Jangan-jangan kita ini ada kekeroposan di dalam iman kita, lalu kita tidak sadari. Tanda kekeroposannya ini harus kita cermati. Kalau ternyata di dalam diri kita, hati kita ini ada tanda-tanda kekeroposan iman, maka kalau kita biarkan akan runtuh itu iman. Maka di saat orang merasakan adanya kekeroposan, ayo kita terus. Kita perkuat iman kita dengan berbanyak zikir kepada Allah, merenungi nikmat-nikmat Allah, terus sambungkan hati kita dengan Allah. Maka perlahan demi perlahan iman kita ini akan kuat. Bagaimana kita mengetahui kekeroposan iman atau kekuatan iman kita? Untuk mengetahui itu semua adalah sikap kita di saat mendengar seruan kebaikan. Jika kita mendengar seruan kebaikan, kok terlihat di dalam diri kita, dimulai dari hati kita, kemudian semangat kita kok tergerak untuk segera menyambutnya, maka ketahuilah tanda iman kita itu kuat. Akan tapi jika ada di antara kita mendapatkan seruan kebaikan, kemuliaan, akan tapi mendengar dengan kupingnya saja, tapi hatinya, pikirannya tidak, maka ketahuilah waspada. Kalau ternyata iman kita saat itu adalah kropos, dan hati-hati kalau kita biarkan terus dan terus seperti itu, bisa saja menghadap kepada Allah tanpa iman. Maka dari itu ayo kita rasakan dengan hati kita ini selamat atau tidak. Kerinduan kita kepada kebaikan itu seperti apa? Ada orang melakukan kebaikan bukan karena kerinduan dalam hati, hanya karena ikut-ikutan kawan, sahabat, hanya ikut-ikutan saja. Tapi kita tidak semacam itu. Kita ingin melakukan sebuah kebaikan dan kita menikmatinya karena kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkenaan bulan Ramadan ini ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu.
Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadhana," jika sudah masuk hari pertama di bulan Ramadan, yunadi munadin, ada yang menyeru. Malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menyeru. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan munadin, Allah yang menyeru secara langsung. Yunadi, memanggil, ya baghiyal khairi, wahai orang yang merindukan kebaikan, aqbil, menghadaplah kepada kebaikan, sambut kebaikan. Wa ya baghiyal syarri, wahai orang yang gemar dengan kemaksiatan, aqsir, kurangi. Aqsir, kurangi. Kemudian disebutkan walillahi utaqa'u minan nari. Allah mempunyai hamba-hamba yang dimerdekakan di bulan Ramadan ini dari api neraka. Wa dzalika kullu lailatin, dan seruan itu terjadi setiap malam. Seruan bagaimana? Jika ini dinisbatkan kepada Allah, mungkin Allah menyeru atau malaikat. Ahli tafsir berbeda, tafsir hadis dalam hal ini. Yang jelas Allah menyeru baik secara langsung atau merintahkan kepada malaikat. Yang bunyi ya baghiyal khairi, aqbil, wahai orang yang rindu kepada kebaikan, mari, ayo, bergegaslah. Lah, ini bagaimana sih penjelasan tentang panggilan ini? Saya tidak pernah mendengar. Ini yang kami sebutkan tadi. Yang bisa mendengar ini hanya ahli iman. Yang bisa mendengar ini adalah ahli iman. Biarpun tidak mendengar kalimat panggilan ini, kalau dia ahli iman, lihat, mendengar kalimat Ramadan, sudah terlihat dalam dirinya. Bergegas untuk menyambutnya. Loh, kenapa kok seperti itu? Karena dia menyambut panggilan Allah tadi. Jadi ya baghiyal khair, wahai orang yang rindu kepada kebaikan, memang di kupingnya tidak mendengar kalimat ini. Akan tapi dia tahu bahwasanya ini bulan mulia, bulan Ramadan, maka sebetulnya dia menyambut. Dari sinilah ini yang perlu kami sampaikan tadi, bahwasanya seruan ini benar adanya. Lalu siapa yang bisa mendengar? Yang bisa mendengar hanya orang iman. Makanya orang beriman, lihat, bergegas sebelum Ramadan sudah mempersiapkan bermacam-macam persiapan demi Ramadan agar maksimal mereka di dalam melaksanakan tugas-tugas ibadah di bulan Ramadan. Wa yabaghi syarriyan, begitu juga mungkin orang itu di dalam kubang kehinaan, kemaksiatan, dengan bermacam-macam cobaan, urusan kehinaan. Akan tapi ternyata di saat mendengar Ramadan, subhanallah, tiba-tiba mengurangi kemaksiatannya. Allah bahkan berhenti dari kemaksiatannya. Maka sesungguhnya dia adalah ahli iman yang mendengar seruan Allah subhanahu wa ta'ala atau seruan malaikat yang diutus oleh Allah dan menyuruh, ya baghiya syarri, wahai orang yang biasa dengan kehinaan, kejelekan, aqsir, kurangi. Nah ini, maka dari itu mari kita menjadi hamba-hamba yang mendengar seruan tersebut. Artinya apa? Kita pikirkan ibadah-ibadah yang kurang, mari kita tingkatkan. Selama ini kita sholat berapa rakaat dalam sholat sunat, sekarang kita tambahkan masalah kebaikan yang lain, sedekah kita tambahkan. Berarti kita adalah termasuk baghil khair, orang yang merindukan kebaikan. Akan tapi diseru lagi, aqbil, ayo sambut. Kemudian ya baghi syarri, kalau memang kita pernah bermaksiat, melakukan dosa, dan itu pasti, maka segeralah sambut seruan Allah, aqsir, kurangi. Maka secara otomatis, biarpun dia semula adalah badung, bandel, jahat, tapi kalau masuk Ramadan tiba-tiba idep, maka ketahuilah dia mendapatkan hidayah dari Allah. Dan begitu sebaliknya, biarpun karena dia ahli ibadah dan sebagainya, ternyata masuk Ramadan kok malah berkurang, tidak ada kerinduan untuk meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan, dikhawatirkan bahwasanya ada kemunafikan di dalam hatinya. Tidak dipilih, dia tidak bisa mendengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, adapun lafadznya adalah dari Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, semoga Allah menjadikan kita hamba yang bisa mendengar seruan-seruan kemuliaan, dan semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan mulia ini, di bulan Ramadan. Nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.